青森県は、リンゴの産地として有名だ。Prefektur Aomori terkenal dengan produksi apelnya. 土地を買って家を建てる。Beli tanah dan bangun rumah. 港には多くの倉庫が並んでいる。Ada banyak gudang yang berjejer di pelabuhan. 山本家は広い畑を所有している。Keluarga Yamamoto memiliki ladang yang luas. ゴミは可燃、不燃に分別して収集する地域が多い。Di banyak daerah, sampah dikumpulkan secara terpisah ke dalam kategori mudah terbakar dan tidak mudah terbakar. 今回の海外出張は、約1ヶ月の滞在になる予定だ。Perjalanan bisnis ke luar negeri ini dijadwalkan berlangsung sekitar 1 bulan. ここは交通の便々がいい。Transportasi nyaman di sini. 朝一番の便々で書類を送ったから、明日の午前中に着くと思います。Saya mengirim dokumen dalam botol pagi-pagi sekali. Jadi menurut saya dokumen itu akan tiba besok pagi. うちの大学はスポーツ設備が充実している。Universitas saya memiliki fasilitas olahraga yang sangat baik. このロボットは、設計から製作まで全て大学生たちが言った。Robot ini dirancang dan diproduksi seluruhnya oleh mahasiswa. 機械を製作する。Bangun mesin. この会社は車を製造している。Perusahaan ini memproduksi mobil. 家を建築する。Membangun sebuah rumah. このスキー場では人工の雪を降らせている。Resor ski ini membuat salju buatan. 空気に圧力を加えて圧縮する。Kompres udara dengan memberikan tekanan. 筋肉に電気で刺激を与えると、ピクリと動く。Ketika otot-otot distimulasi dengan listrik, mereka bergerak-gerak. 木の枝の摩擦の熱で森林火災が起こった。Kebakaran hutan disebabkan oleh panasnya gesekan antar dahan pohon. 自分の意見を主張するだけでなく、相手の立場に立って考えてみることも大事だ。Penting untuk tidak hanya mengungkapkan pendapat Anda sendiri, tetapi juga mencoba berpikir dari sudut pandang orang lain. 仕事の役割を決める。Tentukan peran kerja. 同僚と分担して仕事を進めている。Saya berbagi pekerjaan dengan rekan-rekan saya. 会社で営業を担当している。Saya bertanggung jawab atas penjualan di perusahaan. 首相が交代した。Perdana Menteri diganti. 父の代理で親戚の結婚式に出席した。Saya menghadiri pernikahan seorang kerabat atas nama ayah saya. 審判が笛を吹いて、試合が始まった。Wasit meniup peluit dan pertandingan dimulai. スポーツチームの監督を務める。Dia adalah pelatih tim olahraga. データに基づいて結果を予測する。Memprediksi hasil berdasarkan data. 今回の実験では、予期に反し、いいデータが得られなかった。Bertentangan dengan ekspektasi. Kami tidak dapat memperoleh data yang baik dalam eksperimen ini. 外見や肩書きで人を判断するのは良くない。Tidak baik menilai orang dari penampilan atau gelarnya. この映画に対する世間の評価は高い。Film ini mendapat pujian tinggi dari masyarakat.
部長は田中さんに会議のレポートを出すように指示した。Manajer menginstruksikan Pak Tanaka untuk menyampaikan laporan pertemuan tersebut. 話しかけたのに無視された。Saya berbicara dengannya tetapi dia mengabaikan saya. 無断で人のものを使ってはいけない。Jangan menggunakan milik orang lain tanpa izin. この仕事、明日までに頼みます。承知しました。Saya akan meminta pekerjaan ini besok. Saya mengerti. 会社のやり方には納得できない。Saya tidak setuju dengan pendekatan perusahaan. 子供はいろいろなことに疑問を持つ。Anak-anak mempunyai pertanyaan tentang banyak hal. 相手の気持ちを推測する。Tebak perasaan orang lain. 相手の意見を肯定する。Tegaskan pendapat orang lain. いろいろな資料を参考にしてレポートを書いた。Saya menulis laporan dengan menggunakan berbagai bahan sebagai referensi. 彼女の学校は教育の程度が高い。Sekolahnya memiliki standar pendidikan yang tinggi. 大統領就任演説は評判が良かった。Pidato pengukuhan presiden diterima dengan baik. 新聞に新刊書の批評が載った。Resensi buku baru diterbitkan di surat kabar. 重役たちは田中氏を次期社長に推薦した。Para eksekutif merekomendasikan Tanaka sebagai presiden berikutnya. 人を信用してお金を貸す。Percayai seseorang dan pinjamkan uang kepada mereka. 彼は信頼できる指導者だ。Dia adalah pemimpin yang dapat diandalkan. 人の意見を尊重する。Hargai pendapat orang lain. 時計を作る仕事は作業が細かくて複雑だ。Pekerjaan pembuatan jam tangan sangat detail dan rumit. 仕事のやり方を工夫すれば、もう少し時間を短縮できるだろう。Jika Anda meningkatkan cara Anda bekerja, Anda mungkin dapat menghemat lebih banyak waktu. 私は胃腸が弱いので、消化がいいものを食べるようにしている。Perut saya lemah. Jadi saya mencoba makan makanan yang mudah dicerna. この物質は水分を吸収する。Zat ini menyerap kelembapan. 工場に新しい機械を設置する。Pasang mesin baru di pabrik. エアコンの温度を26度に設定する。Atur suhu AC menjadi 26 derajat. リモコンで温度の調節をする。Sesuaikan suhu menggunakan remote control. テレビの映りが悪いので、アンテナの向きを調整した。Saya harus menyesuaikan arah antena karena gambar TV buruk. 人質を解放する。Bebaskan para sandera. みんなの意見を総合して結論を出した。Kami menyatukan pendapat semua orang dan sampai pada suatu kesimpulan. 3回連続で失敗してしまった。Saya gagal 3 kali berturut-turut. この薬の効果は6時間持続する。Efek obat ini bertahan selama 6 jam. 雨で試合が中断した。Pertandingan terhenti karena hujan. 正社員になって安定した暮らしがしたい。Saya ingin menjadi karyawan penuh waktu dan menjalani kehidupan yang stabil. 頭が混乱して、どうしていいのかわからない。
Kepalaku bingung dan aku tidak tahu harus berbuat apa. 午後から気温が急激に上昇した。Suhu meningkat pesat pada sore hari. 5年かかって、やっと目標を達成した。Butuh waktu 5 tahun. Tapi akhirnya saya mencapai tujuan saya. この度、事情により退社することになりました。Karena keadaan, saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan. 預金している銀行が倒産するという大変な事態になった。Bank tempat saya menyimpan uang saya bangkrut, yang mengakibatkan situasi yang buruk. 彼は目が見えないという障害を乗り越えて、ピアニストになった。Dia mengatasi kecacatannya untuk menjadi seorang pianis. 大学で福祉について勉強した。Saya belajar kesejahteraan di universitas. 定年退職後は社会の役に立つことをしたい。Setelah saya pensiun, saya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. 田舎の高校生だった私は、都会に憧れていた。Sebagai siswa SMA di pedesaan, saya merindukan kota. 現代の政治家は世論を無視することはできない。Politisi modern tidak bisa mengabaikan opini publik. 世界には様々な民族が存在する。Ada berbagai kelompok etnis di dunia. 時が経つとともに、不安が増大した。Seiring berjalannya waktu, kecemasan saya meningkat. 現在、1割増し料サービス中です。Saat ini kami menawarkan layanan peningkatan 10%. 労働人口が減少し、政府は増税を考えているらしい。Populasi pekerja menurun dan pemerintah tampaknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak. アメリカ大統領来日にあたり、警備員が増員された。Personil keamanan telah ditingkatkan untuk persiapan kunjungan Presiden AS ke Jepang. 漢字のテストで、送り仮名を間違えて減点された。Pada tes kanji, saya melakukan kesalahan dalam menulis okurikana dan mendapat pengurangan poin. 暑さのせいで食欲が減退した。Nafsu makan saya menurun karena kepanasan. 洗剤の中身が減量された。これでは値上げと同じだ。Kandungan deterjen telah berkurang. Ini sama saja dengan menaikkan harga. 資源を開発する。Mengembangkan sumber daya. 近所に新しいレストランが開店した。Sebuah restoran baru telah dibuka di lingkungan ini. 近所に新しい書店が開業した。Sebuah toko buku baru telah dibuka di lingkungan saya. 講演会を開催する。Adakan ceramah. 近所の小学校の校庭は、日曜日には市民に開放されている。Halaman sekolah di sekolah dasar terdekat terbuka untuk umum pada hari Minggu. この公園の門は、夜間は閉鎖されている。Gerbang taman ini ditutup pada malam hari. 密閉された部屋の中で物を燃やすと、不完全燃焼を起こす。Membakar sesuatu dalam ruangan tertutup menyebabkan pembakaran tidak sempurna. 組合は待遇の改善を求めてストを行った。Serikat pekerja melakukan pemogokan untuk menuntut perlakuan yang lebih baik. その製品は改良を重ねることで、一層使いやすくなった。Melalui perbaikan berulang kali, produk menjadi lebih mudah digunakan.
古い制度を改革しなければ、この国の発展は望めない。Tanpa reformasi sistem lama, negara ini tidak bisa berharap untuk berkembang. 4月から新幹線のダイヤが改正されるそうだ。Tampaknya jadwal Shinkansen akan direvisi mulai bulan April. 来年から消費税率が改定されることになった。Tarif pajak konsumsi akan direvisi mulai tahun depan. アパートが古くなったので、大規模な改修が行われることになった。Karena apartemen sudah tua, diputuskan akan dilakukan renovasi besar-besaran. 二人の意見が一致した。Keduanya setuju. 飛行機の中で乗客が一方に偏ると危ない。Berbahaya bagi penumpang jika pesawat bersandar ke satu sisi. 倉庫の中は一定の温度に持たれている。Suhu di dalam gudang dijaga pada suhu konstan. 経済的に親から独立しなければ、一人前とは言えないだろう。Kecuali seorang anak menjadi mandiri secara finansial dari orang tuanya, dia tidak dapat disebut sebagai manusia seutuhnya. 彼はまだ若いが、コックとしての腕は一流だ。Meski usianya masih muda, namun keahliannya sebagai juru masak sudah jempolan. 鏡には左右が逆に映る。Kiri dan kanan dipantulkan di cermin secara terbalik. 全身を映せる鏡が欲しい。Aku ingin cermin yang bisa memperlihatkan seluruh tubuhku. 大雨で家の床まで水に浸かった。Akibat hujan deras, lantai rumah terendam air. 汚れが落ちにくいときは、洗剤の液にしばらくつけておくと良い。Jika noda sulit dihilangkan, ada baiknya Anda merendamnya dalam larutan deterjen sebentar. 池にボールが浮かんでいる。Sebuah bola mengambang di kolam. 池におもちゃのボートを浮かべて遊んだ。Kami mengapungkan perahu mainan di kolam dan bermain. 1円玉は水に浮く。Koin 1 yen mengapung di atas air. 日本のアマは長時間海に潜って貝や魚を取ることができる。Petik terbalik penyelam ama. Jepang bisa menyelam dalam waktu lama di laut untuk menangkap kerang dan ikan. カエルは地面から大きく跳ねて、草の中へ消えた。Katak itu melompat dari tanah dan menghilang ke rerumputan. 背中にリュックを背負う。Bawalah ransel di punggung Anda. 子供は走って母親の後を追った。Anak itu berlari mengejar ibunya. 犯人を追いかけたが、逃げられてしまった。Saya mengejar pelakunya, tapi dia lari. 彼は足が速いから、今から追いかけても追いつかないだろう。Dia cepat. Jadi meskipun aku mengejarnya sekarang, aku tidak akan bisa mengejarnya. 前を走る選手に追いついたが、追い越すことはできなかった。Saya menyusul pengendara di depan saya, tetapi saya tidak dapat menyalipnya. 名前を呼ばれて振り向いた。Aku berbalik ketika namaku dipanggil. 公園でセミを取った。Saya menangkap jangkrik di taman. 彼女は机の上の本を取り上げた。Dia mengambil buku di atas meja. 洗濯物を取り入れる。Bawa cucian. ナイフで鉛筆を削った。Saya mengasah pensil dengan pisau.
古い雑誌を重ねて紐で縛る。Tumpuk majalah bekas dan ikat dengan tali. 水に濡らしたタオルを絞る。Peras handuk basah tersebut. 地球は太陽の周りを回っている。Bumi mengitari matahari. ドアの取っ手を回して開ける。Putar pegangan pintu dan buka. 一つ一つ言葉を区切って話す。Ucapkan setiap kata secara terpisah. 足を組む。Silangkan kakimu. 部品を組み立てて機械を作った。Saya merakit bagian-bagiannya dan membuat mesinnya. 新しい選手がチームに加わった。Seorang pemain baru telah bergabung dengan tim. 3に8を加えると11になる。Menambahkan 8 ke 3 menghasilkan 11. 恋人にあげるマフラーがやっと仕上がった。Syal itu akhirnya ku selesaikan untuk kuberikan pada kekasihku. この仕事は月末までに仕上げてください。Tolong selesaikan pekerjaan ini pada akhir bulan ini. ラーメン屋の前を通りがかると、大勢の人が行列していた。Saat saya melewati toko ramen, banyak sekali orang yang mengantri. ミツバチがブンブン飛び回っている。Lebah berterbangan. 地球は太陽の周りを巡っている。Bumi mengitari matahari. 栄養不足を補うために、薬を飲んでいる。Saya minum obat untuk mengkompensasi kekurangan nutrisi. 泥棒を防ぐために、鍵を2つつけた。Saya menambahkan 2 kunci untuk mencegah pencuri. ペニシリンの発見は、多くの人々の命を救った。Penemuan penisilin menyelamatkan nyawa banyak orang. この機械は空気中の有害物質を取り除く作用がある。Mesin ini berfungsi menghilangkan zat berbahaya dari udara. 表1はあまり関係ないので資料から省きましょう。Tabel 1 tidak terlalu relevan. Jadi kita hilangkan dari materi. 運転を誤って、事故を起こしてしまった。Saya salah mengemudi dan menyebabkan kecelakaan. コンビニに強盗が入り、レジから売上金を奪って逃走した。Seorang perampok masuk ke sebuah toko serba ada, mengambil hasil dari kasir dan melarikan diri. 春になったので、冬物をしまった。Musim semi telah tiba. Jadi aku menyimpan pakaian musim dinginku. 仕事を怠ける。Saya malas bekerja. 地震で財産を失った。Saya kehilangan harta benda saya karena gempa bumi. 敵を攻める。Menyerang musuh. その学生は注意されて、逆に先生を睨んだ。Siswa itu diperingatkan dan malah memelototi gurunya. 相手の失敗を責める。Menyalahkan orang lain atas kegagalannya. 彼は味方を裏切り、敵のグループに入った。Dia mengkhianati sekutunya dan bergabung dengan kelompok musuh. 彼は学費を親に頼らず、自分で働いて払っている。Dia tidak bergantung pada orang tuanya untuk membiayai sekolahnya. Dia bekerja dan membiayainya sendiri. 交通事故に遭って怪我をした。Saya terluka dalam kecelakaan lalu lintas. 自宅に友人を招いた。Saya mengundang seorang teman ke rumah saya.
山で服が木に引っかかって破れてしまった。Pakaianku tersangkut di pohon di pegunungan dan robek. 釘に服を引っ掛けて破ってしまって。Pakaianku tersangkut paku dan merobeknya. ボートが波でひっくり返って上下逆さまになった。Perahu itu terbalik dihantam ombak. 魚をひっくり返して焼く。Balik ikan dan goreng. 地震で鉄道のレールがずれた。Gempa tersebut menyebabkan rel kereta api bergeser. 机を少しずらして床を掃除した。Saya memindahkan meja sedikit dan membersihkan lantai. 大雨で山が崩れた。Gunung itu runtuh akibat hujan deras. 山を崩して住宅地が作られている。Daerah pemukiman sedang dibangun dengan merobohkan gunung. 台風の接近で山も海も荒れている。Gunung-gunung dan laut menjadi bergejolak akibat datangnya topan. 泥棒に入られ、部屋が荒らされた。Seorang pencuri masuk dan ruangan digeledah. これは私のものだと認めます。Saya akui ini milik saya. テストを出す前にもう一度見直しなさい。Harap ditinjau kembali sebelum memberikan tes. 見慣れない人が教室にいる。Ada orang asing di kelas. 彼女は職を求めている。Dia sedang mencari pekerjaan. 台所でガスが漏れている。Gas bocor di dapur. 一滴も漏らさず水をバケツで運んだ。Dia membawa ember berisi air tanpa membocorkan setetes pun. 庭に実がなる木を植えた。Saya menanam pohon yang menghasilkan buah di taman. 焼きすぎて、魚が真っ黒に焦げてしまった。Itu terlalu matang dan ikannya gosong hitam. 両親の期待に反して、大学に進学しなかった。Bertentangan dengan harapan orang tuanya, dia tidak masuk universitas. 網の上で餅が膨れている。Mochi membengkak di jaring. 桜のつぼみが膨らんだ。Kuncup bunga sakura membengkak. 娘は怒ると頬を膨らます。Putriku menggembungkan pipinya saat dia marah. この靴は先が尖っている。Sepatu ini memiliki ujung yang lancip. 昔話の教訓は、現代にも当てはまるものが多い。Banyak pelajaran dari kisah-kisah lama yang dapat diterapkan pada zaman modern. 大学を卒業して教職に就いた。Setelah lulus dari universitas, saya mendapat pekerjaan sebagai guru. サークルで、今年は会計を受け持つことになった。Tahun ini, saya akan bertanggung jawab atas akuntansi klub. 非常の際は係員の指示に従って避難してください。Dalam keadaan darurat, harap mengungsi sesuai instruksi staf. 彼女は下を向いて、何かブツブツつぶやいていた。Dia menunduk dan menggumamkan sesuatu. 自分の意見を述べる。Ungkapkan pendapatmu. 早朝、鳥の声で目覚めた。Pagi-pagi sekali aku terbangun karena suara burung. 日本では、漫画を読むのは子供に限らない。Di Jepang, membaca manga tidak terbatas pada anak-anak saja. ボートで客が一方に偏ったため、船体が傾いてしまった。
Penumpang perahu tertarik ke satu sisi, menyebabkan perahu terjungkal. 氷が溶けてジュースが薄まった。Esnya meleleh dan sarinya encer. 水を足してみよう薄めた。Ditambahkan air untuk mengencerkan rasanya. 霧が薄れ、見通しが良くなった。Kabut telah memudar dan jarak pandang menjadi lebih baik. 川の水が透き通っている。Air sungainya jernih sekali. 先生が入ってくると、教室がシーンと静まった。Saat guru masuk, kelas menjadi sunyi. 司会者は騒がしい場内を一言で沈めた。Tuan rumah menenangkan ruangan yang bising itu dengan beberapa kata. 彼は運動能力が優れている。Ia mempunyai kemampuan atletik yang baik. 慌てないで、落ち着いて話してください。Jangan panik. Bicaralah dengan tenang. 仕事が長引いて約束に遅れてしまった。Saya terlambat membuat janji karena pekerjaan memakan waktu lama. 年を取ると、体力が衰える。Seiring bertambahnya usia, kekuatan fisik kita menurun. 新幹線には様々な安全装置が備わっている。Kereta Shinkansen dilengkapi dengan berbagai perangkat keselamatan. 学校には火災報知器が備えてある。Sekolah dilengkapi dengan alarm kebakaran. お金を蓄える。Hemat. 準備が整った。Siap. 準備を整えた。Saya bersiap-siap. テーブルをテーブルクロスで覆った。Saya menutupi meja dengan tapla meja. 日が照っているうちに洗濯物を干そう。Mari kita jemur cucian selagi matahari bersinar. 懐中電灯で足元を照らしながら夜道を歩いた。Saya berjalan di jalan pada malam hari, menerangi langkah saya dengan senter. 染料で布が染まる。Kain itu diwarnai dengan pewarna. 染料で布を染める。Pewarna kain dengan pewarna. 目が疲れてパソコンの字がダブって見える。Mataku lelah dan huruf-huruf di komputerku terlihat ganda. プロの選手に憧れる。Saya mengagumi menjadi pemain profesional. 人の幸せを羨んでも仕方がない。Tidak ada gunanya iri terhadap kebahagiaan orang lain. 大怪我をして、プロのサッカー選手になる夢を諦めた。Ia mengalami cedera serius dan menyerah pada mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional. 新入社員があまりにものを知らないので、呆れてしまった。Saya heran karena karyawan baru itu tidak tahu banyak tentang banyak hal. 動物は火を恐れる。Hewan takut terhadap api. 私は今でも、私をいじめた同級生を恨んでいる。Saya masih menyimpan dendam terhadap teman sekelas saya yang menindas saya. 失恋した友達をみんなで慰めた。Kami semua menghibur teman-teman kami yang patah hati. 友達の部屋はインテリアの趣味がいい。Kamar teman saya memiliki selera desain interior yang bagus. 冬になるとデパートにはお歳暮のコーナーが設けられる。Di musim dingin, departemen store menyiapkan pojok hadiah akhir tahun. デパートには入り口に案内のカウンターがある。Departemen store memiliki konter informasi di pintu masuk.
部屋に大型テレビを置きたいが、スペースがない。Saya ingin meletakkan TV besar di kamar saya, tetapi saya tidak punya tempat. 駅前に新しいデパートがオープンした。Sebuah departemen store baru telah dibuka di depan stasiun. 駅前のショッピングセンターで買い物をする。Berbelanja di pusat perbelanjaan di depan stasiun. 外国の生活でカルチャーショックを受けることがある。Anda mungkin mengalami kejutan budaya saat tinggal di negara asing. 1960年代にフォークソングがブームになった。Lagu daerah mulai populer pada tahun 1960-an. 駅には観光各用のインフォメーションデスクがある。Terdapat meja informasi untuk jalan-jalan di stasiun. ボールをキャッチする。Tangkap bolanya. 今は様々なメディアから情報を得ることができる。Saat ini informasi dapat kita peroleh dari berbagai media. 評論家テレビで経済についてコメントしていた。Mengomentari perekonomian di pakar televisi. 新聞や雑誌には多くのコラムがある。Surat kabar dan majalah memiliki banyak kolom. 日常生活のエピソードをエッセイに書く。Tulis esai tentang episode dari kehidupan sehari-hari Anda. 彼には事件当日のアリバイがある。Dia punya alibi untuk hari kejadian itu. この映画は評判が良かったのでシリーズ化された。Film ini dijadikan serial karena reviewnya yang positif. スクリーンのポイントを指しながらプレゼンテーションをした。Saya memberikan presentasi sambil menunjuk titik-titik di layar. 車のキーを中に入れたままロックしてしまった。Saya mengunci mobil saya dengan kunci saya di dalam. 独学で日本語をマスターした。Saya menguasai bahasa Jepang dengan belajar mandiri. 彼はビジネスで世界中を飛び回っている。Dia berkeliling dunia untuk urusan bisnis. この仕事はキャリアのある人でないと務まらない。Pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berkarir. 田中さんは教師歴20年のベテランだ。Pak Tanaka adalah seorang guru veteran selama 20 tahun. 彼はフリーのカメラマンをしている。Dia adalah seorang fotografer lepas. 飛行機ではいつもエコノミークラスに乗っている。Saya selalu terbang kelas ekonomi dengan pesawat terbang. 彼は車の代金をキャッシュで払ったそうだ。Rupanya dia membayar mobil itu secara tunai. インフレで物価が上昇している。Harga-harga meningkat karena inflasi. 増税に抗議して、国のあちこちでデモが行われた。Demonstrasi diadakan di seluruh negeri untuk memprotes kenaikan pajak. メーカーは海外に工場を持っていることが多い。Produsen seringkali memiliki pabrik di luar negeri. 今、教育システムの見直しが進んでいる。Sistem pendidikan saat ini sedang ditinjau. 指輪をケースにしまった。Aku memasukkan cincin itu ke dalam kotaknya. 血液型性格占いは、人間の性格を4つのパターンに分けている。Ramalan kepribadian golongan darah membagi kepribadian manusia menjadi 4 pola. 両親は、定年後に海外移住するプランを立てている。
Orang tua saya berencana pindah ke luar negeri setelah mereka pensiun. テレビの音のことでアパートの隣人とトラブルになった。Saya punya masalah dengan tetangga apartemen saya karena suara dari TV. このデジカメはよくエラーが起こる。Kamera digital ini sering mengalami error. 買った肉が変な匂いがする、と、スーパーにクレームがあった。Seorang pelanggan mengeluh ke supermarket bahwa daging yang dibelinya berbau aneh. ホテルの予約をキャンセルした。Saya membatalkan reservasi hotel saya. 踏切事故で電車が1時間ストップした。Kereta terhenti selama 1 jam karena kecelakaan perlintasan kereta api. ケーキを8つにカットした。Saya memotong kue menjadi 8 bagian. ソファーをカバーで覆う。Tutupi sofa dengan penutup. 骨折で入院し、退院後もしばらくリハビリのため病院に通った。Dia dirawat di rumah sakit karena patah tulang. Dan bahkan setelah keluar dari rumah sakit, dia terus pergi ke rumah sakit untuk rehabilitasi untuk sementara waktu. この仕事は、新入社員にはプレッシャーが大きい。Pekerjaan ini memberi banyak tekanan pada karyawan baru. 学校で子供たちをカウンセリングする仕事をしている。Saya bekerja di sekolah konseling anak-anak. 彼はちょっと変わったキャラクターの持ち主だ。Dia memiliki karakter yang sedikit tidak biasa. 彼女はユニークな性格だ。Dia memiliki kepribadian yang unik. あの人は時間にルーズだ。Orang itu bebas dengan waktunya. デートをするならロマンチックな場所がいい。Jika Anda akan berkencan, tempat yang romantis adalah yang terbaik. 彼女はいつもセンスのいい服を着ている。Dia selalu memakai pakaian yang menarik. 最近は、どの国でもエコロジーの考え方が当たり前になった。Belakangan ini, gagasan tentang ekologi sudah menjadi hal yang lumrah di setiap negara. 山奥にダムが建設された。Sebuah bendungan dibangun jauh di pegunungan. この壁はコンクリートでできている。Dinding ini terbuat dari beton. この機械は単純な仕掛けで動く。Mesin ini bekerja dengan mekanisme yang sederhana. あの人は純粋な心の持ち主だ。Orang itu mempunyai hati yang murni. 水や空気は無色透明だ。Air dan udara tidak berwarna dan transparan. 朝の空気は爽やかだ。Udara pagi menyegarkan. この童話を読むと、子供のような素直な気持ちになれる。Membaca dongeng ini akan membuat Anda merasa seperti anak kecil. 彼は率直な人で、言うべきことをきちんと言う。Dia adalah orang yang lugas dan mengatakan dengan tepat apa yang perlu dia katakan. 男女とも、誠実な人と結婚したい、という若者が多い。Banyak anak muda, baik pria maupun wanita, yang mengatakan ingin menikah dengan orang yang jujur. 彼は謙虚な人柄だ。Dia adalah orang yang rendah hati. こんな難しい話が理解できるとは賢い子だ。Dia anak pintar yang bisa memahami topik sulit seperti itu. 私は慎重な性格なので、よく考えてからでなければ行動しない。Saya orang yang berhati-hati.
Jadi saya tidak bertindak sampai saya berpikir dengan hati-hati. この辺りは気候が穏やかで住みやすい。 Daerah ini memiliki iklim sedang dan nyaman untuk ditinggali. 二人は結婚するつもりで真剣に付き合っている。 Keduanya serius berpacaran dengan niat menikah. 日本のお札の正式な名称は、日本銀行券だ。 Nama resmi uang kertas Jepang adalah petik terbalik uang kertas Bank of Japan. 今日の主なニュースを5つお伝えします。 Saya ingin berbagi dengan Anda 5 berita utama hari ini. 愛の主要な役員が集まって今後の方針を議論した。 Pengurus utama asosiasi bertemu untuk membahas kebijakan masa depan. 留学という貴重な体験をした。 Saya mendapat pengalaman berharga belajar di luar negeri. アインシュタインは科学の分野で偉大な功績を挙げた。 Einstein menorehkan prestasi besar di bidang sains. 卒業式には市長や大臣など偉い人が来ていた。 Orang-orang penting seperti wali kota dan menteri menghadiri acara wisuda tersebut. ブルーチーズには独特な香りがある。 Keju biru memiliki aroma yang unik. この仕事には特殊な技能が必要だ。 Pekerjaan ini memerlukan keahlian khusus. この魚は奇妙な形をしている。 Ikan ini mempunyai bentuk yang aneh. 絶えなことに、初めて来たこの場所をなんだか知っているような気がする。 Anehnya, saya merasa seperti mengenal tempat ini. Dan ini adalah pertama kalinya saya berada di sini. 家の前を怪しい男がうろうろしている。 Seorang pria mencurigakan sedang berkeliaran di depan rumah. 今年の夏の暑さは異常だ。 Panas musim panas ini tidak normal. このメーカーは高度な半導体技術で知られている。 Pabrikan ini terkenal dengan teknologi semikonduktornya yang canggih. 裁判で新たな証人が現れた。 Seorang saksi baru muncul di persidangan. 工場の生産ラインは合理的に作られている。 Lini produksi pabrik dibangun secara rasional. 彼女は手先が器用で、アクセサリーを全部手作りしている。 Dia pandai menggunakan tangannya dan membuat semua aksesorisnya dengan tangan. ジョギングは誰でも手軽にできるスポーツだ。 Jogging merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan oleh siapa saja. この店では手頃な値段で美味しいフランス料理が食べられる。 Restoran ini menyajikan masakan Prancis yang lezat dengan harga pantas. この博物館には世界一高価な宝石が展示してある。 Museum ini memamerkan perhiasan termahal di dunia. 贅沢な暮らしをする。 Jalani hidup mewah. 客を500人招いて豪華な結婚披露宴をした。 Mereka mengadakan resepsi pernikahan mewah dengan 500 tamu. ツバメの巣は中華料理では高級な食材だ。 Sarang burung walet merupakan bahan mewah dalam masakan Cina. 上等なお菓子をお土産にいただいた。 Saya menerima beberapa manisan berkualitas tinggi sebagai souvenir. 彼女はいつも上品な服を着ている。 Dia selalu memakai pakaian berkelas. 健康のためには適度な運動が大切だ。 Olahraga ringan penting untuk kesehatan yang baik.
新しい車の乗り心地は快適だ。Mobil baru nyaman dikendarai.